Selamat. Belasan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali dini hari tadi berhasil diselamatkan oleh nelayan pesisir selatan Jemberana, Bali. Para korban ditemukan terombang-ambing di tengah laut. Beberapa di antaranya ditemukan nelayan di pantai Pebuahan Desa Banyu Biru dan pantai Candi Kusuma. Proses pencarian korban masih berlangsung. Tim SAR gabungan menyisir perairan selatan Jemberana dan pesisir pantai selatan Jemberana. Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya yang membawa 53 penumpang dan 12 ABK tenggelam di Selat Bali saat berlayar dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk Jemberana, Bali sekitar pukul 12:15 WITA. KMP Tunu Pratama Jaya juga mengangkut 22 kendaraan. Pencarian kapal dan korban sempat terkendala cuaca buruk di perairan Selat Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. 21 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Kamis sore tiba di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Datangan mereka disambut keluarga yang sudah menunggu sejak dini hari. 21 penumpang yang tiba di Banyuwangi ini bagian dari 30 penumpang yang selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di Selat Bali. Sementara 7 penumpang lainnya sudah dijemput keluarganya di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. 2 lainnya masih menjalani perawatan medis di klinik Pelabuhan Gilimanuk. Setibanya di Pelabuhan Ketapang, 21 penumpang ini menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah membawa korban selamat, petugas dari tim gabungan ini juga membawa 6 penumpang yang meninggal dunia dan diserahkan ke pihak keluarga. Satu di antaranya balita usia 3 tahun. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Api berkobar dari dalam jurang di kawasan Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Api berasal dari sebuah truk bermuatan obat nyamuk cair yang terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter dan terbakar. Sopir dan kernet truk dievakuasi oleh warga dari dalam jurang dalam kondisi luka bakar. Mereka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang untuk penanganan medis. Setelah itu 1 unit armada damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga truk yang melaju dari arah Kabupaten Solok menuju Kota Padang ini mengalami remblong sehingga kehilangan kendali dan terjun ke dalam jurang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi 2 pelaku curanmor di Jalan Rukun Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Mereka beraksi saat pemilik rumah sedang terlelap tidur. Setelah merusak gembok pintu gerbang, pelaku mengangkat salah satu ban motor agar bisa dibawa ke depan. Setelah itu dengan leluasa mereka merusak kunci kontak motor dan membawa kabur sepeda motor. Selang 1 jam kemudian, pelaku kedua yang disinyalir merupakan komplotan yang sama ini pun masuk dan membawa kabur sepeda motor lainnya. Selang 1 jam, sekitar 1 jam setengah, sekitar 1 jam 23, itu ada maling kedua, entah itu orang sama, tapi entah sama atau beda, tapi bajunya berbeda. Yang pertama itu pakai jaket orange, yang kedua itu pakai jaket hitam. Korban pun sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisian dan berharap pelaku bisa segera tertangkap. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang viral. Sejoli pelaku pencurian kacamata ini beraksi di 2 mal mewah di kawasan Bekasi, Jawa Barat dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Guna melancarkan aksinya, pasangan ini berbagi tugas sehingga tak dicurigai penjaga toko. Tak hanya menangkap pasangan sejoli, penyidik Subdit Jatan Ras turut menangkap penadah barang hasil curian pelaku. Akibat pencurian tersebut, pemilik toko kacamata merugi puluhan juta rupiah. Diduga, para pelaku merupakan sindikat pencuri yang kerap beraksi di sejumlah lokasi. Ini adalah eksekutor atau yang melakukan pencurian di beberapa TKP. Jadi ini merupakan sindikat, ya, sindikat pencurian di Bekasi, kemudian mal di Jakarta Utara, sama sebuah mal di Jakarta Selatan. Kemudian barang-barangnya dijual ke tersangka HS.
Pasangan pelaku pencurian kacamata dijerat pasal tentang pencurian. Sementara seorang penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Seorang wanita pengendara motor membonceng dua anaknya dibuntuti pemotor pria di Jalan Sepakat 2 Cilangkap, Jakarta Timur. Saat kondisi jalan sepi, pelaku yang menggunakan sepeda motor tanpa plat itu menyalip korban, kemudian merampas tasnya. Warga sempat berdatangan saat korban berteriak minta tolong, namun pelaku sudah melarikan diri. Peristiwa itu terjadi saat korban baru saja menjemput anaknya pulang sekolah. Kayak ngikutin gitu ya? Iya, terus mau makan kata saya gitu kan. Terus saya muter balik tiba-tiba ngalangin saya jalan. Terus saya berhenti jadinya kan, karena dia di depan saya. Oh, dia berhentiin gitu? Iya, terus tiba-tiba ke samping, maaf ya Bu, langsung dijamret tas saya. Oh. Kayak gitu. Akibat peristiwa itu korban kehilangan tas berisi ponsel dan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Kasus ini pun sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Rizky Faluti News melaporkan. Masih. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang wanita yang menjadi korban jambret berusaha mengejar pelaku yang mengendarai sepeda motor. Penjambretan ini terjadi di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat. Telepon genggam korban yang tengah berolahraga pagi ini dirampas oleh seorang pria. Setelah wajahnya terekam jelas di kamera pengawas, korban bersama pengurus RW membuka sayembara dengan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang bisa memberikan informasi terkait pelaku. Meski membuka sayembara, namun penjambretan ini juga dilaporkan ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Coba perhatikan. Seorang balita Muhammad Akileo Hamdan, 13 bulan, harus dilarikan ke IGD RSUD Suroto usai meminum oli bercampur bensin di rumahnya di Ngawi. Naas, nyawa anak pasangan Wananda Leo Triwahyudi dan Novianti akhirnya tidak tertolong. Peristiwa berawal saat bapak korban membetulkan motor yang bocor. Sementara oli bercampur bensin disimpan dalam wadah sosis. Tak diduga, oli bercampur bensin malah diminum korban hingga ia mengeluh sakit lalu pingsan. Keluarga pun panik dan membawanya ke rumah sakit. Mengetahui kejadian ini, polisi langsung mendatangi rumah sakit dan menanyakan penyebab pasti meninggalnya bayi berusia 13 bulan tersebut. Saat ini, korban sudah divisum dan segera dibawa ke rumahnya untuk dimakamkan di pemakaman umum kelurahan setempat. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.